Halo Sobat Seni, jumpa lagi dengan saya Adipati Deiter. Kali ini kita kembali nggak ngebahas sih sebenarnya, ngobrolin aja lah. Kita ngobrolin tentang puisi lagi. Pertanyaannya yang datang kepada saya, Bang, bagaimana cara memasuki sebuah puisi? Waduh, bagaimana cara memasuki sebuah puisi? Mungkin ini kaitannya dengan cara memahami ya, mungkin cara memahami sebuah puisi, bagaimana cara membedah puisi sehingga kita sebagai pembacanya mampu, kalau nggak memahami ya paling nggak mengintip lah makna-makna apa yang ada di dalam puisi itu, atau paling tidak memetik manfaat apa yang ada di dalam puisi itu, sehingga pembacaan kita nggak sia-sia gitu, cuma baca kata yang kita nggak tahu maknanya apa gitu. Jadi mungkin itu yang dimaksud dengan memasuki sebuah puisi. Jadi gini teman-teman, sebuah puisi itu dapat dimasuki oleh pembacanya dari pintu yang dia temukan. Kenapa dia temukan? Karena memang karena seorang penyair itu ketika membuat puisi ada yang sengaja pintunya dibuka lebar, terlihat dengan jelas, atau sengaja ditempatkan di tempatnya dengan jelas, sehingga si pembaca mampu langsung begitu membaca puisi itu, dia langsung mampu melihat, oh dari sinilah saya memasuki puisi ini. Tapi juga ada penulis puisi yang sengaja menyamarkan pintu masuknya, sehingga pembaca harus meraba-raba terlebih dahulu untuk memasuki puisi tersebut. Bahkan ada penyair yang pintunya tuh disembunyikan, bukan lagi disamarkan, tapi disembunyikan. Nanti menjurus ke puisi gelap. Nah, apa itu puisi gelap? Apa itu puisi panggung? Apa itu puisi kamar? Nanti di video selanjutnya kita akan obrolin lagi. Tapi kali ini kita coba dari pintu dulu ya, membedah sebuah puisi atau memahami sebuah puisi. Iya, untuk memahami sebuah puisi memang salah satu jalannya adalah mencari pintunya dulu di mana. Apa itu pintu? Di mana itu pintu? Pintu itu atau di mana pintu? Pintu itu adalah titik awal kita sebagai pembaca untuk menemukan titik terang, untuk menemukan titik terang bahwa oh puisinya ngomong ini, oh puisinya mau ceritain ini gitu. Jadi semacam guidance lah, ada guidance-nya gitu. Tapi ya gitu, ada puisi yang terang-terangan, tapi juga kan ada yang disamar-samarkan, juga ada disembunyikan. Lalu dari mana kita melihat pintunya itu? Nah, ini saya coba kasih tahu ya, bahwa pintu itu ada seorang penyair yang menaruhnya di judul. Jadi sengaja judul itu dibuat seterang mungkin agar pembaca dapat segera mengetahui puisi itu ngomongin apa dan bagaimana dan tentang apa gitu kan di judulnya. Kayak misalnya puisinya yang Sapardi, kayak misalnya sih yang Aku Ingin kan, di judul awal udah aku ingin kan, ya itu udah pintunya dijelaskan aku ingin, plus ditambah repetisi aku ingin lagi kan gitu. Jadi itu semacam penegasan yang repetisi itu kan. Nah itu yang pintunya di depan yang terlihat dengan jelas, sehingga kita dapat memahami, oh dia ingin, jadi oh Pak Sapardi ini ingin menjelaskan, ingin menceritakan, ia ingin sesuatu, tapi nggak sesuatunya udah diterangkan apa gitu di judulnya. Cuman ya udah bisa kita jadikan pegangan bahwa pintunya di aku ingin, sebuah keinginan gitu. Apalagi ditambah dengan repetisi kan gitu. Itu dari judulnya. Tapi judul kan, kalau judulnya nggak ketemu juga nih,
enggak judulnya tidak menjadi pintu, kita juga bisa melihat pilihan diksinya. Maksudnya gini, pilihan diksi seorang penyair itu kan ketika menulis puisi, diksinya kan nggak sembarangan, dipilih-pilih untuk disesuaikan dengan puisi yang akan dia buat. Misalnya dia ingin membuat puisi cinta gitu kan, romance, dia juga akan memilih diksi yang sesuai dengan itu. Dia ingin membuat puisi kemarahan, dia akan memilih puisi diksi-diksi itu yang senada dengan itu. Itu juga dapat menjadi pintu bagi kita untuk memasuki puisi. Lalu yang ketiga adalah majas. Majas apa yang digunakan oleh seorang penyair itu dapat menjadi dapat menjadi pintu bagi kita seorang pembaca untuk mengetahui atau untuk memasuki puisi. Karena majas pun mencerminkan si penulisnya dan apa yang dia ceritakan. Nah, yang keempat adalah tipografi. Tipografi itu juga bisa menjadi pintu kita untuk memasuki puisi tersebut. Misalnya tipografinya gambar batu nisan, udah kebayang tuh puisinya sedih, kesedihan, kegelapan gitu kan sudah pintu yang kita tangkap. Atau tipografinya bentuknya gambar hati gitu, love gitu, set ya. Bisa kita tebak tuh, kita bisa tebak, kita juga duga bahwa itu hanya puisi romance gitu kan. Itu dari tipografi kita bisa lihat seperti itu. Atau tipografinya bentuknya cangkir kopi, ya kan, kita bisa memulai dari situ untuk pintu masuknya untuk memasuki sebuah puisi. Nah, yang kelima adalah setelah kita membaca keseluruhan, ini gelap banget misalkan bersama-sama, kita bisa melihat bagaimana cara penyair itu menyentuh perasaan kita sebagai pembaca. Karena cara menyentuh pembaca itu setiap penyair berbeda-beda dan tujuannya untuk apapun berbeda-beda. Cara menyentuh agar terharu dengan cara menyentuh agar menimbulkan kemarahan, merasakan kemarahan, itu berbeda. Itu dapat menjadi pintu juga. Dan yang keenam nih, pintu juga dapat dilihat dari cara penyair ketika menyuguhkan logika berpikirnya. Logika berpikir penyair itu seperti apa, dari puisi itu dapat juga sebagai pintu. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa sebuah puisi itu kan dibangun dari dua hal, yaitu perasaan dan pemikiran atau logika. Nah, itu dari situ kan udah jelas, perasaan pasti mencerminkan apa yang dirasakan seorang penyair, dan juga logika berpikir kan juga mencerminkan apa yang dipikirkan penyair gitu kan, apa yang dipikirkan seorang penyair, apa maunya kan, itu bisa kelihatan. Nah, dari situ kita bisa menemukan pintu untuk memasuki sebuah puisi. Ya, kira-kira demikian yang bisa kita obrolin tentang bagaimana cara memasuki sebuah puisi. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, menyalakan loncengnya. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Salam literasi.